Yang kami hormati Irjen Polisi Dr. Andes Condro Kirono MMH M Humaniora Pak ya, Kakor Lantas Polri beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Maulida Indah Junika MSc dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Teknik Lingkungan dan Keselamatan Jalan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Harto Nugroho, staf ahli bidang keselamatan perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dail Umamil Asri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Titi Sari Renowati dari Kementerian Kesehatan Gangguan Akibat Kecelakaan beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Iskandar Abu Bakar, Ketua GRSP Indonesia beserta jajarannya. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Kemal dari SWA. Kemudian para finalis Indonesia Road Safety Award 2014. Yang kami hormati Bapak Arif Rahdiono Wismansyah, Bapak Wali Kota Tangerang beserta jajarannya. Bapak Dr. Andes Haryadi Suyuti, Bapak Wali Kota Yogyakarta beserta jajarannya. Bapak Dr. Andes HSY Fasya ME, Wali Kota Jambi beserta jajarannya. Ibu Hajah Rukmini Bukhori, Bupati Probolinggo beserta jajarannya. Wali Kota, Ibu Wali Kota Probolinggo beserta jajarannya, mohon maaf Bu. Kemudian Bapak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi atau yang mewakili beserta jajarannya. Ibu Haja Airin Rahmidiani dari Wali Kota Tangerang Selatan atau yang mewakili serta jajarannya. Bapak Sri Purnomo, Bupati Sleman atau yang mewakili beserta jajarannya. Bapak Dr. Andes Haji Akolik Arif, Bupati Wonosobo atau yang mewakili beserta jajarannya. Para dewan juri dan panelis IRSA tahun 2014, rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan Indonesia Road Safety Award 2014 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di dalam acara penganugerahan penghargaan Indonesia Road Safety Award yang kedua kalinya kami adakan, yaitu untuk tahun 2014. Kami juga sangat berterima kasih atas antusiasme dan sambutan yang begitu baik dari pemerintah kota dan kabupaten atas penyelenggaraan IRSA ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kemal bagaimana IRSA ini latar belakangnya dan bagaimana dilaksanakan. Tahun ini kembali Adira Insurance bersama dengan SWA menggelar IRSA untuk yang kedua kalinya, dan ini merupakan wujud dan tekad kami untuk bisa membantu menerapkan tata kelola keselamatan di jalan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Melalui ajang penganugerahan ini, kami memberikan dukungan kepada pemerintah kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras untuk menerapkan pilar-pilar road safety di lingkungan pemerintahannya. Untuk lebih jelasnya mengenai IRSA beserta metodologinya, mari kita simak video berikut ini. Indonesian Road Safety Award atau IRSA adalah sebuah penghargaan yang digagas oleh Adira Insurance bekerja sama dengan majalah SWA yang diberikan kepada kota dan kabupaten dalam penerapan tata kelola keselamatan jalan. IRSA
bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kota dan kabupaten yang telah menerapkan tata kelola keselamatan yang baik di wilayahnya. Selain itu, diharapkan IRSA dapat memberikan inspirasi dan role model, serta mendorong penerapan road safety yang semakin baik dari waktu ke waktu di Indonesia. Kriteria dan proses penilaian IRSA mengacu pada 5 pilar keselamatan jalan. Pilar 1, manajemen keselamatan jalan, safer management. Pilar 2, jalan yang berkeselamatan, safer road. Pilar 3, kendaraan yang berkeselamatan, safer vehicle. Pilar 4, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, safer user. Pilar 5, penanganan pra dan pasca kecelakaan, pre and post crash response. Kepesertaan IRSA dilakukan dengan metode partisipatif dan rekomendasi, di mana pemerintah kota dan kabupaten dapat mendaftar atau diusulkan melalui proses rekomendasi. Penghargaan IRSA diberikan dalam 3 kategori kota, yaitu kategori kota sedang, kategori kota besar, dan kategori kota metropolitan. IRSA dilakukan melalui serangkaian tahapan dengan menggunakan metodologi riset tertentu. Tahapan yang dilakukan adalah diawali dengan evaluasi data kuantitatif kepada seluruh peserta yang dilakukan oleh para pakar road safety hingga terpilih 15 semifinalis kota dan kabupaten. Tahap selanjutnya adalah survei ke pengguna jalan dan observasi lapangan yang dilakukan di 15 kota dan kabupaten semifinalis. Pada tahap ini, dipilihlah 10 kota dan kabupaten terbaik yang kemudian diundang untuk melakukan presentasi di depan Dewan Juri yang merupakan para stakeholders dari 5 pilar keselamatan jalan. Hingga puncaknya, diakhiri dengan acara penganugerahan Indonesia Road Safety Award. Melalui IRSA, bersama kita dapat mewujudkan jalan di Indonesia yang berkeselamatan. Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun ini IRSA diselenggarakan dengan beberapa pengembangan. Di antaranya adalah cara yang kita pakai untuk tahun 2014 ini, kita membuka untuk cara dengan partisipatif. Jadi dengan cara ini, kota-kota yang ingin secara aktif mendaftarkan bisa mendaftarkan kepada kami untuk mengikuti kontes ini. Selain partisipatif, juga melalui rekomendasi. Dan dari pelaksanaan di tahun 2014 ini telah terdaftar 37 kota dan kabupaten yang ikut melalui mekanisme pendaftaran, serta 18 kota dan kabupaten yang melalui metode rekomendasi. Sehingga total kota dan kabupaten yang ikut serta di dalam IRSA tahun 2014 adalah sebanyak 55 kota dan kabupaten. Dan ini tentunya merupakan peningkatan dibandingkan dengan kepesertaan di tahun yang lalu. Peserta tersebut telah melalui serangkaian tahapan, yakni mulai dari evaluasi data kuantitatif, survei ke pengguna jalan, dan pada tahun ini dilakukan pula observasi langsung di lapangan sebagai salah satu bentuk verifikasi. Sehingga pada akhirnya terpilihlah 10 kota sebagai finalis yang diundang untuk melakukan presentasi penjurian di depan para dewan juri yang merupakan para stakeholder dari 5 pilar safety atau 5 pilar road safety pada tanggal 28 Oktober yang lalu di Hotel Shangri-La. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini, 10 kota finalis ini adalah 10 kota yang terbaik dibandingkan dengan 55 kota yang mendaftar di IRSA pada tahun ini. Untuk itu mari kita beri aplaus untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri dan panelis IRSA yang telah membantu pelaksanaan penjurian ini, sehingga akhirnya telah terpilih pemenang IRSA 2014 yang akan kami umumkan pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selain itu perlu kami sampaikan pula bahwa dari hasil riset terhadap pengguna jalan di 15 kota dan kabupaten yang dilakukan oleh IRSA tahun 2014 menghasilkan beberapa inisiatif yang mungkin bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk terus meningkatkan kinerja di lapangan. Indikator yang kami gunakan adalah menggunakan 5 pilar keselamatan jalan dengan atribut yang kami ambil dari Rancangan Umum Nasional Keselamatan Jalan. Berikut adalah usulan prioritas perbaikan jalan di setiap pilar. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah dari hasil survei masyarakat menunjukkan bahwa untuk pilar pertama, manajemen keselamatan jalan, ternyata masyarakat menginginkan publikasi data kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu yang dinilai penting untuk ditingkatkan. Kemudian untuk pilar jalan yang berkeselamatan, ini sebetulnya untuk pilar ini banyak sekali kriterianya, tetapi kami ambil beberapa yang memang relevan untuk bisa dilaksanakan di masing-masing kota dan kabupaten. Karena ada beberapa yang menyangkut ke pilar ini yang sifatnya itu adalah program nasional yang mungkin tidak bisa secara langsung diaplikasikan di kota dan kabupaten. Jadi ini yang relevan kepada masing-masing kota dan juga merupakan pandangan dari masyarakat, ya, pandangan dari masyarakat. Pilar yang mengenai jalan yang berkeselamatan, aspek yang menjadi sorotan masyarakat adalah penyediaan jalur sepeda motor, penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai, serta pengaturan tepi jalan. Untuk pilar kendaraan yang berkeselamatan, mengenai pengaturan batas kecepatan dan pengaturan standar keselamatan angkutan umum adalah hal yang dinilai penting bagi masyarakat untuk diperbaiki. Kemudian untuk pilar perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan, yang dirasakan perlu ditingkatkan oleh masyarakat adalah penegakan peraturan pengendara, penegakan peraturan penggunaan trotoar, penegakan peraturan menyeberang di zebra cross, dan penegakan peraturan naik turun penumpang tidak pada pemberhentian resmi. Ini pandangan masyarakat. Untuk pilar penanganan pra dan pasca kecelakaan, masyarakat menilai bahwa masih perlu disosialisasikan nomor darurat yang mudah diingat dan dapat mudah dihubungi setiap saat ketika terjadi kecelakaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari kelima pilar keselamatan yang ada, pilar yang bisa kita prioritaskan untuk kita perbaiki, karena memang indeksnya relatively paling rendah dibandingkan dengan indeks yang lain, adalah pilar kendaraan yang berkeselamatan. Jadi kalau kita bicara dari semua pilar ini, yang indeksnya paling rendah dan harus kita segera tingkatkan kalau kita mau lihat prioritasnya yang mana, maka prioritas yang paling penting di sini kelihatan adalah pengaturan batas kecepatan dan pengaturan standar keselamatan angkutan umum. Kalau satu faktor ini saja bisa kita perbaiki bersama, saya rasa mungkin sudah cukup besar impact-nya untuk meningkatkan keselamatan di jalan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk jelasnya mari kita simak gambaran hasil riset IRSA berikut ini. Tahun 2014 ini, Adira Insurance kembali menggelar IRSA. Dari 55 kota dan kabupaten yang terdaftar, tersaring menjadi 15 semifinalis. Ke-15 semifinalis menjalani proses survei ke pengguna jalan dan observasi lapangan. Responden survei meliputi 40% pengguna motor, 30% pengguna mobil,
20% pengguna transportasi umum, dan 10% pejalan kaki. Riset ini mengacu pada 5 pilar keselamatan jalan. Dari hasil riset IRSA 2014 di 15 kota terhadap 5 pilar keselamatan jalan, pilar kendaraan berkeselamatan diusulkan mendapat prioritas utama untuk dibenahi. Dari sejumlah indikator yang ada pada pilar kendaraan yang berkeselamatan, indikator yang perlu mendapat perhatian lebih adalah terkait dengan pembatasan kecepatan kendaraan dan standar keselamatan angkutan umum. Tentang kondisi fasilitas transportasi di Indonesia, tingginya angka kecelakaan yang terjadi tak lepas dari regulasi mengenai batas kecepatan maksimum bagi kendaraan yang masih perlu disempurnakan dan kelayakan kondisi angkutan umum itu sendiri. Pernah? Pernah, Mas. Pernah. Pernah, Mas. Iya, kecelakaan bahaya buat diri sendiri. Dia bisa kecelakaan, saya bisa ditangkap. Pertama itu satu membahayakan orang lain. Yang kedua itu kita kecelakaan. Yang ketiga bisa ditangkap polisi. Ya banyak sih penyebab, bisa kecelakaan satu, ya macam-macam. Pernah? Pernah, Mas. Pernah. Oh enggak pernah tahu Mas. Dalam kota berapa jam. Paling tahu saya tahu karena ada rambu-rambunya gitu. Kalau di dalam kota nggak ada rambu-rambunya Mas. Jadi nggak pernah tahu ini batasnya berapa gitu. Ya, setiap hari kerja. Lumayan sering. Hampir sering. Jarang sih, menggunakan tapi jarang. Belum sepenuhnya menurut aku, karena masih banyak fasilitas yang kurang sih. Kurang, Mas. Busnya kurang nyaman. Oh, saya rasa belum. Sudah bawa mobilnya ugal-ugalan. Harapan aku untuk transportasi ke depannya lebih diperbagus lagi fasilitasnya, pengemudinya juga attitude-nya kayaknya lebih dibagusin lagi deh. Regulasi mengenai batas kecepatan kendaraan perlu disosialisasikan dengan lebih gencar dan lebih proaktif kepada masyarakat, sehingga risiko fatalitas kecelakaan bisa dihindari. Semakin tinggi kecepatan sangat berpengaruh terhadap tingkat fatalitas kecelakaan. Kecelakaan juga sering terjadi saat kondisi angkutan umum yang digunakan sudah tidak layak. Fatalnya, setiap kali terjadi kecelakaan pada angkutan umum akan menelan banyak korban jiwa. Ketika regulasi batas kecepatan kendaraan dan kelayakan keselamatan angkutan umum tuntas dibenahi, tentunya akan mengurangi angka fatalitas akibat kecelakaan yang terjadi. Jika sudah terpenuhi, angkutan umum tak lagi menjadi alternatif, namun akan menjadi pilihan utama berkendara bagi masyarakat. Perubahan ada di tangan kita. Ayo, kita mulai dari sekarang. Demikian paparan hasil riset IRSA tahun 2014. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh finalis undangan, partner kami Majalah SWA, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, WHO, GRSP, Masyarakat Transportasi Indonesia, Road Safety Association, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan acara ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan IRSA tahun 2014 ini. Harapan kedepannya penghargaan IRSA tahun 2014
dapat memacu semangat pemerintah daerah serta menjadi barometer untuk menerapkan tata kelola keselamatan di jalan raya yang lebih baik di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.